اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى وصول وفروه، وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yaliqu bi jalalihi wa nasta'inuhu isti'anatan taliqu bi kamalihi wa nastahdihi hidayata man aqarra bi 'azamatihi wa jalalihi. Thumma nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majlihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna faman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu arda wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fi darain. Radiyallahu anhum. Faslun ila anqam anwa'ul hudud wa alam annal hududa mutanawwi'atun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam teriring kepada junjungan mulia Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Nah, sama-sama kami muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Aminun Jalbar mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih, wal Habib Alwi Al-Bar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih, wal Ustaz Jamal mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih, wa jamil hadirin wal habaib wal asatid yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sampai ke pembahasan anwa'ul hudud, macam-macam bentuk had. Wa'alam annal hududa mutanawwi'atun, ketahuilah bahwa sesungguhnya had itu bervariasi. Nah, sebelum kita membahas tentang had atau bentuk jamaknya hudud,
tatbiq al-hukm al-ilahi yahtaju ilal insaf was sidq. Hak bagian daripada hukum, hak bagian daripada hukum syariat. Untuk bisa melaksanakan hukum syariat, kita butuh kepada insaf. Insaf artinya adalah kesadaran. Jadi percuma kalau kita sampaikan hukum agama kepada orang yang memang tidak mau, yang tidak ada kesadaran untuk ingin melaksanakan hukum Allah, percuma. Maka yang paling pertama al-insaf. Untuk bisa menerapkan hukum, setiap diri kita harus menyadari sendiri, ya, insaf. Yang kedua as-sidq, harus sungguh-sungguh, karena menerapkan hukum Allah akan menghadapi banyak rintangan, terutama hawa nafsu. Karena hawa nafsu ngajaknya ke hal yang tidak baik, hukum Allah mengatur kepada hal yang baik. Tentu di situ akan terjadi pergolakan, tahaddiyat dalam bahasa Arab. Tahaddiyat yaitu tantangan-tantangan atau ta'wik, ya, ta'wik. Coba renungkan di dalam surat Yasin yang sering kita baca. Allah Ta'ala berfirman, innama nunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya rahmana bil ghaib fabashshirhu bimagfirati wa ajrin karim. Innama adatul hasr, artinya hanya. Kami nunziru, kami hanya memberikan peringatan. Berarti ketika ada kata hanya, berarti terbatas, tidak semuanya. Innama nunziru man ittaba'a dzikra, kami hanya memberikan peringatan kepada orang yang memang ingin mencari peringatan. Insaf tadi, sadar, ingin menerapkan hukum Allah. Wa khasyiya rahmana bil ghaib, dan orang tersebut punya rasa takut kepada Allah sekalipun dia tidak melihat Allah bil ghaib. Di mukaddimah surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman itu mereka percaya kepada yang ghaib. Maknanya sekalipun tidak melihat Allah, tapi yakin bahwa Allah itu ada dengan ayat-ayatnya. Sebenarnya ayat ini berlaku kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali, kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak masuk ke ayat ini karena Nabi Muhammad pernah berjumpa dengan Allah, sehingga ghaibnya itu Allah tidak berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi selain Nabi Muhammad belum ada satupun yang berjumpa dengan Allah, maka masuk ke ayat ini, alladzina yu'minuna bil ghaib, sekalipun anbiya, sekalipun rasul. Nah, dalam syair dikatakan, likulli fadilatin wa khassa bi fadilatin likulli nabiyyin, wa khassa bifadilatin likulli nabiyyin, Allah khususkan semua kemuliaan ada pada para nabi. Wa khassahu biru'yahu nabiyya Muhammada, tapi dikhususkan melihat Allah hanya Nabi Muhammad SAW. Fala aina fid dunya tarahu siwahu idh bil qurbi ufrida, tidak ada satu mata yang pernah melihat Allah
terkecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena begitu dekatnya derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakul yakin itu hanya milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Kenapa hakul yakin itu? Sebenarnya hakikatnya hanya untuk Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sudah berjumpa dengan Allah. Maka dzabal fuadu ma ra'a, tidak berdusta apa yang ia lihat. Jadi peringatan itu hanya untuk orang yang mau mendengarkan peringatan. Hukum Allah itu berlaku kepada orang yang insaf, yang memang menyadari hukum Allah itu penting untuk diterapkan. Kata Allah Ta'ala tadi di surat Yasin, fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Nah, orang yang mengambil peringatan dan menerapkan hukum Allah, berikan kabar gembira padanya dengan pengampunan dan pahala yang mulia, wa ajrin karim. Di surat Qaf Allah Ta'ala berfirman, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalb aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya peringatan itu hanya bisa diterima oleh orang yang punya akal dan hati, dan orang yang serius mendengar, wa huwa syahid, dan dia menghadirkan hati ketika mendengarnya. As-sidq, kesungguhan. Jadi tanpa al-insaf dan as-sidq, maka hukum Allah itu tidak akan diterima. Kesadaran dan kesungguhan. Setelah kita sudah menyadari insaf dan sudah bersungguh-sungguh, maka penuhi waktu dengan banyak menyebutnya, banyak mengingatnya. Itu nanti hati yang sebelumnya mati, dia kembali hidup. Ya, ada satu tokoh sufi bernama Syekh Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Diperkirakan lahir tahun 215, wafat di 258, ya, kurang lebih umur 43 tahun. 215 lahir, wafat 258, ya, kurang lebih 43. Tokoh sufi besar, ya, Al-Imam Ibnu Jauzi Al-Baghdadi bahkan sering menyebut nama beliau di dalam kitab Sifatus Safwah, yang beliau lahir, yaitu Ibnu Jauzi tahun 510, wafat 597 Hijriah. Ada maqalah beliau mengatakan, ihya'ul qulub allati tamut bi dzikril hayy alladzi la yamut. Hidupkanlah hati-hati yang telah mati dengan cara mengingat kepada zat yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang taat kepada Allah dengan seluruh aturan-aturannya, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh aturan-aturan, maka orang ini diibaratkan orang yang hidup. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasul ketika memanggil kalian. Makna di sini adalah ketika ada panggilan dari Allah, baik juga perintah dari Allah, aturan hukum dari Allah dan Rasulnya, kemudian kita menyambutnya hukum tersebut dan kita terapkan hukum tersebut, lima yuhyikum, maka untuk itulah Allah akan hidupkan kalian. Jadi lawan daripada orang yang tidak taat atas aturan Allah ketika hidup di dunia itu adalah maut, kematian. Dan orang yang hidup adalah orang yang hidup di dunia mentaati perintah Allah Ta'ala. Itu disebut orang yang hidup. Wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Tapi hakikatnya Allah yang pilih. Makanya kita banyak memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik.
Para guru biasa menambah, ya. Wa ala ta'atik wa ala mahabbatik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik wa ala mahabbatik. Kalau di hadis sampai di ala dinik, ya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya, tetapkan hatiku di atas agamamu, ditambah oleh para masyayikh, dan juga di atas ketaatan padamu, dan di atas cinta kepadamu. Nah, kita harus mohon agar bisa diberikan insaf. Yang punya hak paten itu adalah Allah, maka mintalah padanya al-insaf was-sidqu. Wa'alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi, karena ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala yang menghalangi seseorang dengan hatinya. Yahulu bainal mar'i wa qalbi. Nah, oleh sebab itu orang yang hidup adalah orang yang taat. Orang yang hidup, hakikat orang yang hidup di dunia, orang yang patuh kepada hukum Allah, orang yang patuh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang yang hidup, orang yang mencintai ilmu agama. Nah, orang ketika hidup di dunia ilmu agama, dia tidak suka ilmu agama Islam. Kata Imam Syafi'i, la khaira fihi. Sudah cukup itu tanda orang itu gak ada kebaikan. Ada yang bertanya kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini pencinta ilmu sejati, pencinta ilmu sejati, sehingga beliau pernah mengatakan bahwa saya menuntut ilmu ini sama seperti seorang ibu yang kehilangan anak tunggal, kemudian dia berusaha mencarinya. Ya seperti itu saya menuntut ilmu, kata Imam Syafi'i. Kemudian ada yang tanya, kok bisa seperti itu? Kok bisa engkau cinta ilmu? Dijawab oleh Imam Syafi'i, ya sebab orang ketika tidak mencintai ilmu agama, orang tersebut gak ada kebaikan sama sekali pada dirinya. Diibaratkan mati, agama tidak dilaksanakan, ilmu juga tidak dicintai. Ya, sebagaimana syair dikatakan, idza ma jahalu khayyama fi biladin ra'aita usudaha musikhat kuruda. Apabila kebodohan sudah menetap di satu tempat, di satu negeri, maka kau akan melihat singa-singa itu berubah menjadi monyet-monyet. Gak ada artinya. Tanpa ilmu manusia tidak memiliki nilai. Sebab itu kalau kita tidak bisa menjadi penuntut ilmu, Nabi mengatakan, kalau gak bisa menjadi orang alim, ya jadilah penuntut ilmu. Kalau tidak bisa lagi menjadi penuntut ilmu, jadilah orang yang mendengar ilmu. Kalaupun tidak bisa, jadilah pencinta ilmu. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'a, au muhibba, fala takun khamisa fatahlik, kata Nabi. Jangan jadi golongan yang kelima, tidak punya ilmu, bukan sebagai orang alim, belajar pun tidak mau, mendengar pun tidak mau, mencintai pun tidak. Maka yang golongan kelima ini dia akan binasa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini makna al-hayah. Maka ilmu yang paling penting yang beberapa kali saya sampaikan di majlis ini, di majlis mulia ini, yang diajarkan oleh para ulama, yaitu ilmu-ilmu yang wajib, ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Ilmu akidah adalah hukmul akli, hukum akal. Ilmu fikih adalah hukmul jismi, hukum fisik. Wa ilmu tasawuf adalah hukmul qalbi, hukum hati. Ilmu akidah adalah ilmu iman. Ilmu fikih adalah ilmu Islam. Dan ilmu tasawuf adalah ilmu ihsan. Ini warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, bab had, sebelum masuk ke bab had, ada ilmu yang penting yang memang sudah dinyatakan oleh Nabi, ilmu ini yang bakal ditinggalkan oleh kaum muslimin, yaitu ilmu faraid, ilmu waris.
ilmu faraid. Ketika orang mengatur hartanya tanpa menggunakan ilmu faraid, maka dia berdosa dan hartanya tidak berkah, kecuali sulhu. Akan tetapi langkah awal tetap harus lewat jalur ilmu faraid. Al-Imamul Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah meriwayatkan, juga Al-Imam Ibnu Majah yang dilahirkan tahun 209 wafat 273 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Imam Daruqutni yang lahir 306 Hijriah wafat 385 Hijriah, meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Aba Hurairah, ta'allamu al-faraid, wahai Aba Hurairah, belajarlah ilmu faraid, ilmu waris. Wa'allimuhu, dan ajarkanlah kepada umat. Fa innahu nisful ilm, karena sesungguhnya separuh daripada ilmu, yaitu ilmu faraid separuh daripada ilmu. Wa huwa yunsa, dan dia banyak dilupakan. Wa huwa yunsa. Wa huwa awwalu syai'in yuntaza'u min ummati, dan dia adalah ilmu pertama yang dicabut dari umatku. Arkanul irth salasa, rukun waris 3. Muwarrith, orang yang mewarisi, yaitu almarhum yang meninggal, semua hartanya yang ketika hidup ada, maka itu jatuhnya waris. Harta yang ia miliki setelah meninggal itu tidak masuk hukum waris. Ya, misalnya kita bicara asuransi, terlepas asuransi khilaf ya, kalangan ulama ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Saya gak bahas itu nanti pembahasan lain lagi. Artinya harta itu muncul ketika dia meninggal. Harta itu ada ketika dia meninggal. Di saat hidup tidak ada, tidak di tangannya. Atau tunjangan ya, dan lain sebagainya yang ada ketika sudah meninggal, maka itu tidak masuk hukum waris. Harta waris yang dimana dia hidup ada di tangannya, ada dimiliki. Gitu. Kemudian yang kedua, al-warith, orang yang menerima waris, rukun kedua yang menerima waris. Yang ketiga adalah haqqul mauruth atau tirkah, harta yang ditinggal. Ini 3 rukun. Arkanul irth salasah, rukun waris 3. Ada juga disebut mawani' al-irth, penghalang-penghalang seseorang menerima waris. Ada beberapa golongan orang yang memang tidak berhak menerima waris. Yang pertama, kita pahami bahwa waris ini bisa diterima atau bisa mendapatkan harta warisan karena memiliki 2 hubungan. Yang pertama gorabah, hubungan kekerabatan, ini anak, ini ayahnya, ini nanti juga paman juga bisa, dengan nanti ada pembahasan khusus ya, kakeknya, ponaannya dan seterusnya, itu kan hubungan gorabah. Yang kedua lewat musaharah, pernikahan, istrinya ya. Kemudian nanti dari itu juga bisa turun-temurun, istri tidak ada, anak tidak ada, paman tidak ada, semuanya yang punya saudara istri, karena dia nikah bisa nyambung ke situ nanti. Hanya itu 2 jalur itu saja. Seseorang terima waris hanya lewat kekerabatan atau lewat jalur nasab, punya hubungan nasab. Yang kedua hubungan pernikahan. Akan tetapi ada beberapa golongan orang yang secara khusus disebut sebagai mawani' al-irth. Orang-orang ini sekalipun punya hubungan tersebut, hubungan kekerabatan, hubungan pernikahan, tapi mereka tidak berhak menerima waris.
Kalau anak angkat yang gak punya nasab, itu gak masuk warisan. Anak angkat. Ya. Nah ini yang memang memiliki hak waris sebenarnya, tapi karena ada sebab-sebab sehingga tercegah dia terima waris. Yang pertama, membunuh. Dia membunuh untuk dapat warisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qatilu la yarithu. Rawahu at-Tirmidzi, yang lahir tahun 209 wafat 279 Hijriah. Nabi bersabda, orang yang membunuh tidak menerima waris. La yarithu. Yang berikut, beda agama. Beda agama. Hadis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih, atau ada riwayat mengatakan ini hadis rawahul Bukhari. Nah, yang pasti ini hadis sahih ya, riwayat Bukhari. Yang lahir 194 wafat 256 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarithu al-muslimul kafir walal kafir al-muslima. Orang Islam tidak bisa memberikan warisan kepada orang yang kafir, dan orang yang kafir pun tidak bisa memberikan warisan kepada orang Islam. Misal mungkin ada saudaranya atau siapa keluarganya itu kafir, dia muslim, meninggal ya, hartanya gak bisa jadi waris. Sebaliknya juga demikian, dia muslim, ketika meninggal hartanya ini ahli warisnya orang-orang kafir, tidak bisa menerima. Itu namanya mawani' al-irth, pencegah warisan. Ada juga kasus memberikan wasiat. Wasiat misalnya bahwa ini rumah atau ini tanah, kalau saya meninggal tolong jangan dijual. Ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ini harta ayah, ini harta ibu, ini harta. Tolong ya, kalau kalian meninggal, wahai anak-anakku, jangan dijual ya. Ini wasiat. Ternyata dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Dalam riwayat Al-Imam Abu Daud yang lahir tahun 202 wafat 275 Hijriah, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tasihul wasiyah lil warith idza lam yujizha al warathah. Tidak sah wasiat yang diberikan kepada orang yang ahli waris, terkecuali seluruh ahli warisnya itu membolehkannya. Bapak-bapak sekalian, harta warisan yang ditinggal itu secara hukum Islam sudah milik ahli waris. Sekalipun hibah dibatasi oleh hukum hanya sepertiga. Wasiat dalam masalah ini Nabi mengatakan hukumnya gugur, terkecuali seluruh ahli waris ridho. Oh, semua kita sepakat ini rumah tidak dijual. Tapi kalau ada satu saja dari ahli waris, punya anak ada 5 orang, satu saja tidak ridho, mungkin karena dia susah, dia butuh uang, dia mengatakan saya mau ambil hak saya, itu haknya dia. Jangan jadi zalim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah, berikanlah ya harta waris tersebut bi ahliha. Saya lupa redaksi awalnya itu. Ada tuh dalam hadis sahih. Kata Nabi, berikanlah harta waris itu kepada pemiliknya. Ini maknanya disegerakan. Disegerakan tentunya ya sesuai adat berapa hari setelah meninggal. Jangan baru meninggal terus sudah sibuk urus waris. Itu kan secara etika dan akhlak kurang baik. Apalagi sampai berkelahi. Tunggu beberapa hari setelah itu.
Yang pasti hukumnya Nabi mengatakan bahwa segerakanlah harta waris itu diserahkan bi ahliha, kepada ahlinya, ya. Ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ini berkaitan hukum waris. Jadi sebelum kita masuk ke had, ilmu waris itu fardu kifayah. Apa konsekuensi fardu kifayah? Jika di satu wilayah tidak ada yang faham ilmu waris, kita semuanya berdosa. Itu konsekuensi fardu kifayah. Makanya bersyukur jika ada anak-anak yang sekolah pesantren, yang belajarnya serius, yang bisa paham, walaupun tidak pakar, pahamlah sedikit. Sudah menggugurkan satu wilayah tersebut dari hukum. Tapi kalau semuanya tidak tahu ilmu faraid dan ilmu-ilmu agama yang hukumnya fardu kifayah, maka konsekuensinya wilayah tersebut semuanya kena dosa. Makanya satu negeri itu tidak baik jika di situ tidak ada ilmu agama. Habib Soleh Tanggul pernah pergi ke Bogor dari Tanggul naik mobil, perjalanan cukup panjang, beberapa kali mampir di beberapa tempat. Ya, beliau dengan kewalian yang kami percaya, ya, beliau seorang wali min auliyaillah. Mampir di satu negeri, ini negeri bagus, wangi, ilmu hidup di sini. Saya mau nginap di sini. Kemudian jalan lagi di suatu tempat, berhenti, jangan di sini. Ini negeri gak ada baiknya. Kenapa? Ilmu gak ada di sini. Gak ada aroma wangi, yang adanya bau busuk. Pindah lagi. Sampai akhirnya sampai ke Bogor. Nah, di Bogor mencium aroma wangi, ya, di situ tempatnya banyak para ulama. Seperti syair tadi, idza ma jahlu khayyama fi biladin ra'aita usudaha musihat uruda. Apabila kebodohan menetap di satu negeri, maka kau akan melihat singa pun berubah menjadi monyet-monyet. Musihat uruda. Ini ilmu faraid. Ilmu faraid. Jadi wasiat tidak berlaku. Wasiat itu dalam hukum waris gak berlaku. Berlakunya ketika ahli waris ridho. Karena kasihan yang meninggal sudah selesai urusan di dunia. Tapi yang hidup ini mungkin ada yang susah. Dia butuh. Maka wasiat ini gugur. Begitu juga wasiat yang isinya adalah maksiat, gak bisa dilaksanakan, haram dilaksanakan wasiat yang di situ ada dosa, di situ ada pelanggaran hukum. Jadi tidak selamanya wasiat itu dilaksanakan. Itu. Wa'alam annal hududa mutanawwi'a. Ketahuilah bahwa hukum-hukum had itu bervariasi. Apa sih hukum had itu? Hukum had adalah suatu hukum yang sudah diatur oleh Allah bentuk hukumannya. Apa itu had? Adalah suatu hukum yang ditetapkan oleh Allah, yang sudah Allah tentukan bentuk hukumannya. Kalau belum ada bentuk hukumannya, namanya ta'zir. Itu berdasarkan ijtihad hakim. Ya. Nah, ini ada hadis tadi saya katakan, hadis tentang waris tadi. Ya, itu penting sekali, ya. Nah, ini hadisnya yang tadi saya katakan, ya. Rasul mengatakan alhiku al-faraida bi ahliha. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Alhiku, berikanlah, al-haqa yulhiku, alhiku pakai qaf, alhiku al-faraid, berikanlah warisan-warisan tersebut bi ahliha, kepada ahli warisnya.
Jangan ditahan-tahan. Ada yang menahan harta itu sampai bertahun-tahun. Dia pikirnya aman karena ya ini sesama saudara, tapi dia gak berpikir bahwa dia juga akan meninggal, nanti punya anak yang belum tentu seperti dia, yang bisa jadi masalah setelahnya. Jangan melihat oh kita aman-aman, Bu. Saya sama saudara saya saling ridho, kita belum mau jual. Iya betul, tapi kau punya anak, saudaramu punya anak, suatu saat kau pasti meninggal. Ketika kau meninggal, urusan ini belum tuntas, menjadi masalah di bawah. Makanya Nabi katakan alhiku al-faraida bi ahliha. Nabi sudah tahu masalah yang muncul ke depan. Segerakanlah waris itu diberikan kepada pemiliknya. Baik. Jadi 3 ilmu ini penting, ikhwan muslimin. Akhir zaman nih, akhir zaman. Akidah, fikih, tasawuf akhlak. 3 ini penting sekali. 3 ilmu ini fardu ain. Setiap yang namanya muslim wajib belajar. Guru kami sampaikan, kita disuruh menuntut, bukan wajib memahami. Yang namanya ilmu tidak mudah. Tidak semua orang bisa paham semua ilmu, apalagi 3 ilmu ini sangat luas ya. Tapi ketika sudah berusaha, kita mungkin tidak mampu memahami, mungkin berapa persen yang kita pahami, kewajiban itu sudah gugur. Karena Nabi mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Yang diwajibkan kepada kita menuntut, berusaha. Ada yang bisa berhasil memahami, alhamdulillah. Ada yang mungkin kasihan, dia lupa ini, bab ini kadang ingat, kadang keliru. Manusiawi. Ini sudah masuk ke ranah pemberian Allah. Ilmu itu pemberian Allah. Kita hanya berusaha. Makanya kadang-kadang jangan dipaksa anak, kamu harus berhasil dan seterusnya. Dia sudah berusaha. Kalau Allah tidak menetapkan dia berhasil, Allah kasih jalan yang lain. Jangan dimarahin. Itu namanya nasib wa hazz. Bagian yang sudah Allah tentukan kepada hambanya. Baik. Nah ini Arba'in Nawawiyah luar biasa. Kenapa kumpulan 40 hadis? Ini ulama mengarang banyak sejak zaman dulu. Tapi yang populer kan karangan Imam Nawawi yang lahir 631 wafat 676 Hijriah. Karena ini adalah kumpulan-kumpulan hadis yang mencakup akidah, fikih dan tasawuf. Kayaknya terkenal. Ya. Walaupun tidak cukup kita hanya menjadikan kitab ini sebagai rujukan ya. Artinya kalau mau akidah ya belajar tentang ilmu akidah dengan kitab-kitabnya. Ya, Umul Barahin, ada juga Aqidatul Awam, ada Kifayatul Awam dan seterusnya. Tentu kepada ulama-ulama yang mutakhassis fi hadzal ilm, yang memang dia spesialisasi di ilmu tersebut. Karena ilmu ini tidak bisa dikatakan mudah ya, ilmu akidah. Yang kedua ilmu fikih, kita harus belajar ilmu fikih. Yang fardu ain tidak banyak kok, hanya masalah ibadah. Kalau mau dagang ya fikih muamalah, mau nikah belajar fikih nikah. Fikih jinayah yang wajib adalah hakim jika menggunakan hukum Islam. Ilmu faraid fardu kifayah. Ulama dahulu memisahkan ilmu faraid dengan ilmu fikih, walaupun dia masuk ke dalam hukum. Dia tidak masuk ke fikih ibadah, dia tidak masuk kepada fikih muamalah, dia tidak masuk kepada fikih munakahah, dan dia tidak masuk ke dalam fikhul jinayah. Ada ulama yang memisahkan, tapi tetap masuk kepada daerah hukum. Sehingga dikatakan ilmu faraid ilmu yang independen. Ulama mutaakhirin memasukkan ilmu faraid masuk ke dalam fikih di bab muamalah dimasukkan. Ini kebanyakan mayoritas ulama mutaakhirin. Baik.
Nah, Imam Ghazali punya kumpulan keterangan tentang 40 masalah akidah. Yang lahir beliau 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, berjudul Al-Arba'in fi Usuluddin. Di situ Imam Ghazali menguraikan dan menjelaskan perihal masalah akidah dengan membahas 40 masalah akidah. Makanya disebut Al-Arba'in fi Usuluddin. Kemudian muncul ulama setelahnya yang pakar di bidang akidah, pakar di bidang tafsir, pakar di bidang hadis, pakar di bidang ilmu dialog dan debat, mutafannin, banyak ilmu dikuasai, yaitu Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, menulis kitab Ta'sisut Taqdis atau Asasut Taqdis, menyempurnakan penjelasan akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, kemudian had di sini yang pertama adalah had zina. Wa huwa ar-rajmu in kana fa'ila muhsana. Had zina itu adalah hukum rejam, lempar dengan batu sampai mati bagi siapa? Pelaku zina yang sudah menikah, muhsana. Adanya keterangan atau dalilnya di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keterangan di dalam ayat Al-Qur'an ada yang mengatakan sudah dimansukh, sehingga tidak ada keterangan di dalam Al-Qur'an, adanya di dalam hadis. Di dalam Al-Quran yang ada adalah pelaku zina yang belum menikah. Wal jildu mi'ah, dicambuk 100 kali. Di surat apa? Surat An-Nur, ya. Atau Nur, surat cahaya. Ayat 2. Allah Ta'ala berfirman, Az-zaniya wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pelaku zina perempuan dan juga laki-laki, cambuklah keduanya 100 kali. Ini namanya had. Hukumnya sudah ditentukan. Wa tagrib. Apa tagrib, ya? Mengisolasi. Jadi bukan hanya dicambuk, tapi diasingkan selama 1 tahun. Ini hukum Islam. Wa tagribu ila masafatil qasr amma in kana gaira muhsanin. Diisolasi dia ke jarak masafatil qasr, jarak dibolehkan sholat qasar. Di dalam fikih Islam, Fiqhul Islam wa Adillah, karya Dr. Wahab Az-Zuhaili mengatakan 88 km. Jadi diasingkan di jarak itu selama 1 tahun. Nah, ini hukum ini disepakati oleh Imam Syafi'i yang lahir 150, wafat 204 Hijriah, dan juga disepakati oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir 164, wafat 241 Hijriah. Al-Imam Abu Hanifah dalam riwayat yang kuat, beliau tidak menyetujui adanya tagrib, ya. Beliau hanya menyetujui adanya cambuk karena ada dalam nas Al-Qur'an. Adapun tagrib itu dalam riwayat-riwayat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menganggap hadisnya lemah sehingga tidak bisa dijadikan hukum. Ada sebagian ulama mengatakan hadis itu kuat betul dari Nabi Muhammad SAW, maka diterapkan hukumnya at-tagrib. Jadi dicambuk 100 kali, setelah dicambuk diasingkan selama 1 tahun. Ini pelaku zina yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah, dalam hukum Islam direjam. Ada hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengatakan kok kejam sekali, hukumnya begitu. Lah, ketika dia zinai istri orang, apakah tidak kejam? Apakah waktu itu dia masih ingat kepada Tuhan dan ingat kepada suami orang tersebut, atau sebaliknya?
Jangan bicara kejam, pelaku itu tidak punya hati. Dan sekali lagi hukum Islam itu bukan bertujuan untuk melakukan ini, makanya syaratnya susah. Syaratnya itu harus mendatangkan 4 orang saksi. Kalaupun terjadi dalam masa Nabi Muhammad SAW hanya 3 kasus. Ya, setahu saya ada 3 kasus. Untuk efek jerak kepada orang lain, jangan sampai melakukan hal yang sama. Begitu juga kisos. Kenapa dihadirkan orang-orang yang sudah balik untuk menyaksikan eksekusi kisos kepada pelaku, misalnya pelaku pembunuh? Tujuannya apa? Untuk menumbuhkan rasa takut kepada orang yang menyaksikan, jangan sampai melakukan hal itu. Sehingga yang terjadi adalah apa? Setelahnya keamanan. Tapi kalau hukum ini tidak diterapkan, maka kasus semacam ini akan terus berlanjut dan berlanjut. Itu realita. Kita gak bisa mengingkari hal itu. Nah, Imam Malik mengatakan boleh diasingkan tapi laki-lakinya saja, perempuan jangan. Gitu. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad, laki dan perempuan diasingkan. Pelaku zina tersebut selama 1 tahun. Imam Abu Hanifah tidak ada pengasingan, adanya cambuk. Imam Malik adanya cambuk dan juga mengisolasi selama 1 tahun, akan tetapi khusus untuk laki-laki, pelaku laki-laki. Yang perempuan karena dia perempuan, kasihan. Itu fatwa dari Imam Malik yang lahir tahun 93, wafat 179 Hijriah. Imam Abu Hanifah lahir 80, wafat 150 Hijriah. Had yang kedua, as-sarakah, mencuri. Itu juga masuk kepada had. Surat Al-Maidah ayat 38, Allah Ta'ala berfirman, wasariku wasariqatu faqtau aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas apa yang telah dilakukan dan juga hukuman dari Allah. Bagaimana sih cara memotongnya? Yaitu potong tangan kanan yang pertama kalau dia mencuri. Potong tangan kanan di namanya ku'un, pergelangan tangan. Ya. Kalau masih melakukan lagi, yang kedua kali potong bagian kaki kiri. Nah. Masih melakukan lagi mencuri, maka potong bagian tangan kiri. Jadi selang-seling ya. Tangan kanan potong, masih juga mencuri, kaki kiri dipotong. Ya, bagian itu juga ada mata kakinya tuh di kaki. Masih mencuri lagi, tangan kiri. Masih mencuri lagi yang keempat kali, kaki kanan. Nah, kalau sudah terpotong ini sudah sulit gimana mencuri. Kaki kedua terpotong, tangan 2 terpotong, bagaimana dia mencuri? Susah. Ini kalau masih mencuri lagi luar biasa. Ya. Bukan kejam itu. Jangan bicara kejam atau hak asasi manusia. Ya, sekarang hak asasi manusia yang di slogan-slogankan oleh Barat itu omong kosong semuanya. Saya kalau bongkar sejarah Melayu, tahu bobroknya mereka nih. Wa Inggrisnya, wa Perancisnya, wa Portugalnya. Kita perlu bangga dengan apa yang produk dari mereka. Nanti satu sesi saya bahas gimana Melayu bisa hancur seperti itu. Orang yang mencuri gak punya kemanusiaan. Kadang-kadang mencuri bisa bawa kepada pembunuhan. Hukum Islam solusinya. Coba kalau kayak begini gak ada koruptor, Masya Allah. Ya, gak ada koruptor, gak ada korupsi. Yang ketiga, had minuman keras. Had minuman keras dicambuk sebanyak 40 kali. Imam Ali bin Abi Thalib pernah menghukum salah satu orang bernama Al-Walid bin Uqbah dalam hadis riwayat Muslim. Diperintahkan Sayyidina Abdullah bin Ja'far, wahai Abdullah Ja'far, cambuk dia. Dicambuk.
Setelah Imam Ali menghitung 40 kali, sudah, fa'amsik, cukup, tahan. Ditanya, kenapa berhenti? Jala dan Nabi SAW arba'in. Nabi mencambuk pelaku, ya, peminum minuman keras banyak 40 kali. Wa Abu Bakar jalada arba'in. Sayyidina Abu Bakar juga mencambuk 40 kali. Wa Umar jalada thamanin. Nah, Sayyidina Umar mencambuk 80 kali. Ya. Di sini diterangkan kenapa Sayyidina Umar mencambuk 80 kali, bukan beliau menambah hukum. Nabi sudah tentukan dicambuk 40 kali pelaku minuman keras, pecandu minuman keras. Tapi di masa Sayyidina Umar hukum ini tidak mempan. Pemabuk makin banyak. Maka Sayyidina Umar juga sebagai khalifah dan juga merangkap sebagai hakim. Bagaimana sih agar bisa hukuman ini menjadi efek jera kepada orang-orang yang mabuk? Maka 40 tetap diterapkan sebagai hukum asal had, dan ditambah lagi 40 sebagai ijtihad ta'zir, ijtihad seorang hakim. Jadi tidak ditambahkan. Karena beliau hakim, ya 40 sudah dilaksanakan, sudah itu hukumnya Nabi Muhammad SAW. Tapi karena ini masih orang ini juga yang dicambuk gak sadar-sadar, nah sekarang saya tambah hukum dari saya sebagai hakim, 40 lagi saya tambah, jadi 80 kali. Dan yang terakhir adalah had qadhaf bizina, yaitu menuduh orang berzina. Tadi saya katakan untuk mewujudkan hukum rejam dan hukum cambuk sangat sulit. Jadi subhanallah ya, Allah Ta'ala menetapkan hukum tersebut, tapi Allah Ta'ala mempersulit hukum itu untuk bisa terjadi. Ini bentuk Allah saking sayangnya kepada hamba, sekalipun pendosa, aibnya ingin ditutupi oleh Allah. Maka kita harus malu, ikhwan. Kita malu, mata kita ini maksiat, lihat di handphone, tiap hari maksiat, tahu-tahu ke masjid, sholat menghadap Allah, membawa mata yang maksiat, apa tidak malu? Lihat yang haram, kemudian di yaumil kiamat ingin melihat wajah Nabi Muhammad yang suci, apa tidak malu? Dan apakah bisa melihat dalam keadaan mata seperti itu? Al-haya minal iman. Sifat malu kepada Allah dan malu kepada Rasul Muhammad SAW separuh daripada keimanan. Begitu juga malu kepada manusia. Makanya di ayat ini qazaf, saya katakan Allah ingin menutup aib hambanya, makanya hukumnya dipersulit. Di surat An-Nur ayat 4, walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum thamanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasikun. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menuduh orang lain berzina, baik itu laki-laki maupun perempuan, kemudian dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi laki-laki. Ada sahabat bertanya, bagaimana menjadi saksi untuk bisa kita ajukan ke hakim pelaku zina? Nabi menggunakan bahasa isyarat yang sopan. Nabi mengatakan, ketika 4 orang itu melihat bagaimana, ya, apa namanya kalau sumur, ember masuk ke dalam sumur, kata Nabi, 4-empatnya harus melihat seperti itu, baru bisa diajukan ke pengadilan untuk bisa menuduh atau mengajukan dakwaan terhadap pelaku zina. Tapi kalau itu tidak bisa, subhanallah, dicambuk 80 kali. Dan orang semacam ini saksinya tidak akan diterima selama-lamanya, dan dia termasuk orang fasik. Ikhwan, coba perhatikan. Orang ini mungkin dia lihat, di situ Allah tidak katakan dia berdusta. Bisa saja dia lihat, tapi dia seorang diri. Dia tidak berbohong. Kemudian dia ajukan, ditanya saksi di mana? Saya sendiri.
kena hukum. Kecuali yang melakukan mengaku. Artinya apa? Saking Allah jaga ini. Ini pelaku dosa ini malu. Ya Allah jaga, Allah tutup kalian punya aib. Kita semua punya aib. Gak ada yang terbebas dari aib. Ketika orang melihat kita mulia, yang dia lihat bukan diri kita, tapi penutupnya Allah. Sitrullahul jamil. Penutup Allah itu yang indah, bukan diri kita yang indah. Nah, makanya ayo kita bangun rasa malu itu. Al-haya minal iman, ya. Melihat di handphone, di televisi ada produk-produk barat. Ini yang merusak generasi, merusak pikiran kita. Ya, malu kita sholat menghadap Allah, tapi seluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki penuh dengan dosa. Kapan lagi kita berubah? Al-haya'u minal iman. Rasa malu sebagian daripada iman. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shaqira mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.